Apa yang kalian lakukan untuk menghabiskan waktu luang di masa muda kalian? Rebahan, bersosmed ria, nongkrong bareng temen, atau main game seharian penuh? Kalau kalian hidup sekitar 90 tahun yang lalu, semua itu gak bakal bisa kalian lakukan. Bangsa kita sedang dalam penjajahan. Gak ada waktu buat bersantai, dan bahkan gak ada kebebasan. Anak muda di masa itu menghabiskan waktu mereka untuk memikirkan cara supaya bangsa kita bisa lepas dari belenggu penjajahan. Mereka berkumpul, berdiskusi, dan bertukar ide soal nasib bangsa ke depannya. Resiko yang dihadapi gak main-main. Mereka bisa saja ditangkap, dipenjara, atau bahkan diasingkan ke tempat yang jauh. Pemerintah kolonial saat itu terlalu kuat untuk dilawan seorang diri. Pada akhirnya, para pemuda sadar bahwa untuk mencapai tujuannya, mereka perlu bersatu, membentuk kekuatan yang lebih besar. Inilah yang mendorong dilaksanakannya Kongres Pemuda, diikuti oleh pemuda dari berbagai daerah dan berbagai latar belakang. Melalui kongres ini, para pemuda sepakat dan bersumpah untuk bertumpah darah, berbangsa, dan berbahasa yang satu, yakni Indonesia. Buah pemikiran pemuda ini kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda, yang di kemudian hari menjadi senjata utama bangsa Indonesia untuk memerdekakan dirinya. Sehingga hari ini, kita bisa menikmati kebebasan. Jadi selanjutnya, apa yang bakal kalian lakukan untuk bangsa ini? Bila kembali menilik masa lalu, Divide et Impera, ya strategi jitu bangsa Belanda untuk memecah belah tanah air. Itulah sebabnya perlawanan-perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia yang bersifat kedaerahan atau kesukuan sangat mudah dipatahkan. Hal itu juga yang melatar belakangi diadakannya konversi pemuda pada tahun 1928 yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Lahirnya Budi Utomo pada 1908 juga mempengaruhi lahirnya organisasi kedaerahan tanah air lainnya, yakni Yong Java, Yong Minahasa, Yong Sumatera, Yong Celebes, Yong Batak, Yong Betawi, dan beberapa kelompok pemuda lain seperti Trikoro Darmo, Sekar Rukun, dan Pemuda Timur. Mereka merasa perlu menyatukan tanah air dan melawan kolonialisme, sehingga diadakanlah Kongres Pemuda pertama pada 30 April 1926 di Vrijheidsmiddelsluis. Kongres pertama tersebut berfokus mengajak masyarakat Indonesia untuk bekerja keras dalam melawan penjajah. Kemudian, pada 27-28 Oktober 1928, diadakanlah Kongres Pemuda kedua yang menghasilkan rumusan Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hal tersebut merupakan sejarah singkat lahirnya Sumpah Pemuda. Kita sebagai generasi penerus tetap bisa melangkah dan mengamalkan poin-poin tersebut. Tentunya dengan berkreasi dan berkolaborasi bersama antar sesama bangsa dengan ciri khas dan keahlian apa yang kita bisa lakukan masing-masing. Pagi ini, Dedi sedang berkunjung ke Museum Sumpah Pemuda. Apakah kamu sudah tahu sejarah Sumpah Pemuda, Dedi? Jadi, Dedi, Sumpah Pemuda adalah peristiwa yang sangat bersejarah. Karena dengan adanya peristiwa itu, membangkitkan jiwa nasionalisme rakyat Indonesia untuk melawan, mengusir, dan menentang penjajah. Sumpah Pemuda terlahir dari beberapa proses. Pertama, Kongres Pemuda ke-1. Namun belum membuahkan hasil, maka dilaksanakanlah Kongres Pemuda kedua pada 27 hingga 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda kedua digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia dan dihadiri oleh organisasi pemuda, di antaranya Jong Java, Jong Bataksbon, dan lain-lain.
Kongres dilaksanakan di 3 rapat yang berbeda. Dalam rapat pertama, terdapat uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Pada rapat kedua, membahas masalah pendidikan. Sedangkan pada rapat ketiga, terbentuklah 3 janji yang dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Pada peristiwa lahirnya Sumpah Pemuda ini pula, lagu Indonesia Raya diperdengarkan pertama kali. Jadi seperti itu, Dedi. Sebagai penerus bangsa, jangan pernah melupakan sejarah. Ini akan membuat dan mengubah siapa diri kita. Begitu yang diutarakan oleh Bung Karno. 92 tahun yang lalu, para pemuda Indonesia melakukan kongres dan berikrar. Mereka yang berasal dari berbagai suku, agama, dan ras bersumpah sebagai satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Hari itu dikenal sebagai Hari Sumpah Pemuda. Diawali dengan berdirinya organisasi Budi Utomo yang diinisiasi oleh pemuda pelajar Stovia di tahun 1902, terus diikutin dengan munculnya organisasi pemuda lain di berbagai daerah, kayak Yong Yava, Yong Sumatra Bon, Yong Celebes, Yong Ambon, dan banyak lagi. Semua organisasi kepemudaan itu gigih banget buat melawan penjajahan di berbagai aspek. Hingga puncaknya, semua organisasi pemuda berkumpul di sebuah kongres dan melahirkan Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 1928. Di sini kita bisa lihat kalau pemuda punya peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Pemuda juga selalu menjadi tulang punggung dalam pembangunan bangsa. Kok bisa gitu ya? Dalam fase perkembangan manusia, usia pemuda itu lagi masa-masanya produktif. Pikirannya masih segar, idenya lebih kreatif, dan tenaganya masih kuat. Jadi gak salah kalau masa depan suatu negara ada di tangan pemuda. Makanya, suatu negara bakal diuntungin banget kalau punya lebih banyak pemuda dan pemudi yang produktif. Keuntungan ini dikenal sama bonus demografi. Di Indonesia sendiri, bonus demografi bakal dialami hingga tahun 2045. Pada saat itu, penduduk dengan usia produktif di Indonesia bakal mencapai 70% dari total penduduk Indonesia yang jumlahnya sekitar 271 juta penduduk. Terus, siapa ya pemuda yang bakal berperan di masa bonus demografi itu? Ya, jawabannya adalah kamu. Satio, aku ada tugas sekolah mengarang cerita yang berkaitan dengan semangat Sumpah Pemuda. Kakak bisa bantu aku nggak? Ceritain ke aku dong tentang Sumpah Pemuda. Oh, tenang Nis, kakak bantuin. Sebentar, kakak ambil buku sejarah dulu ya. Nah, dengerin cerita kakak ya. Setiap tanggal 28 Oktober, kita memperingati Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini adalah hasil dari Kongres Para Pemuda Indonesia di tahun 1928. Banyak loh tokoh-tokoh penting yang membantu mengusahakan kemerdekaan Indonesia itu berasal dari tokoh pemuda. Kongres Pemuda pertama diadakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di kota Batavia. Saat itu, para pemuda yang terbagi-bagi ke dalam beberapa kelompok masih terbawa oleh kesukuannya masing-masing. Ada Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Ambon, pemuda kaum Betawi, dan pemuda pelajar-pelajar Indonesia. Untungnya, kemudian mereka sadar kalau mereka mengedepankan kepentingannya sendiri-sendiri akan mempersulit persatuan Indonesia untuk melawan penjajah. Para pemuda Indonesia mulai bangkit. Para pemuda itu sadar bahwa mereka harus bersatu demi Indonesia merdeka. Ini mendorong mereka untuk berkumpul dalam sebuah musyawarah besar. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, diadakanlah Kongres Pemuda kedua di Batavia. Walaupun kepanitiaan kongres saat itu juga masih berasal dari berbagai perkumpulan dan suku,
para pemuda sudah mulai saling menunjukkan perasaan ingin bersatu dan kebanggaan sebagai anak bangsa Indonesia. Setelah melalui proses musyawarah selama 2 hari, akhirnya para pemuda mencapai sebuah kesepakatan di tanggal 28 Oktober berupa sebuah pernyataan yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Nah, momentum Sumpah Pemuda ini akhirnya jadi pengingat kita untuk selalu bersatu mencapai tujuan bersama, seperti para pemuda yang mementingkan persatuan demi Indonesia yang merdeka. Wah, hebat banget ya, Kak. Berarti semangat persatuan dan nasionalisme sudah ada dari zaman pergerakan kemerdekaan ya? Betul, makanya saat ini kita jangan mudah terpecah-pecah. Karena kita bisa merdeka juga berkat semangat persatuan yang dicontohkan oleh para tokoh pemuda pendahulu kita. Sekarang tugas kita dalam meneruskan perjuangan para pahlawan dengan cara mengisi kemerdekaan Indonesia dengan berbagai prestasi yang bisa diraih oleh anak muda seperti kita, sambil terus membangun semangat persatuan dan nasionalisme kita semua. Karena persatuan itu indah. Iya, Kak, terima kasih ya. Aku jadi paham apa itu arti Sumpah Pemuda. Iya, sama-sama Nis.